Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah ilmu Rasul Usmani, yakni ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Saya Sabit Islam Maradi ingin menjelaskan. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian ilmu Rasam Usmani. Secara bahasa, rasam itu artinya ejaan atau teknik penulisan. Kemudian secara istilah, yakni sebuah ilmu secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran ketika diturunkan dan berlanjut hingga pembukuannya dengan bantuan tangan para sahabat. Kemudian Rasam Usmani yakni ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan mushaf Al-Quran waktu pembukaan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang selanjutnya yakni apakah Rasam Usmani tauqifi atau ijtihadi? Yang pertama, tauqifi. Ini menurut jumhur ulama berpendapat tauqifi yakni sudah ditetapkan Allah dan tidak dapat dirubah, harus apa adanya. Kemudian ijtihadi, yakni tidak harus sama persis tapi boleh dikembangkan. Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Baqilani. Yang ketiga, yakni tidak tauqifi ijtihadi. Boleh menulis mushaf dengan rasam imla'i, yakni ejaan yang secara umum telah ada. Ini pendapat dari Imam Al-Izz Ibn Abdissalam dan Az-Zarkashi. Selanjutnya yakni metode Rasam Usmani. Ada 3 kaidah. Yang pertama, kaidah badal. Contohnya mengganti huruf alif dengan huruf waw. Misalnya as-shalah menjadi as-shalawah, az-zakah menjadi az-zakawah. Jadi as-shalah yang tadinya ada huruf alif kemudian diganti jadi as-shalawatu. Dan zakah menjadi zakawatu. Mengganti ta marbutah dengan ta maftuhah. Misalnya imro'ah ta marbutah menjadi imro'at. Kemudian rahmah menjadi rahmat. Kemudian arti badal yakni mengganti suatu huruf dengan huruf yang lainnya. Kemudian yang kedua yakni kaidah perbedaan qiraat. Bila ada perbedaan qiraat Al-Quran dalam membaca sebuah kata, maka kata itu ditulis dengan qiraat yang lebih banyak digunakan. Malik yaumiddin. Contoh ditulis dengan ma pendek. Malik yaumiddin. Contoh ditulis dengan ma pendek karena qiraat inilah yang lebih banyak digunakan, bukan ma panjang. Tetapi ada yang membaca Maliki yaumiddin dan juga ada yang membaca pendek. Kemudian selanjutnya ini kaidah fasal dan wasal. Fasal artinya memisahkan dan wasal artinya menggabungkan, yaitu menggabungkan 2 kata yang terpisah sehingga bersambung seakan merupakan satu kata. Contoh amma
menjadi anma. Kulluma menjadi kulluma. Anma menjadi amma. Kemudian selanjutnya yakni hadful alif. Yang pertama bainal amin, contoh walala, walala, halala, halala. Kemudian musanna yakni sihran, fantalaqa. Kemudian yang ketiga yakni na, wa ilmatuhu, wa ataina. Kemudian yang keempat yakni al-i'dad, salasatu ayyam, thamaniyata azwaj. Kemudian bagian kedua yakni al-isma jamiyah, Luqman, Ishaq, Imran, Harun, Israil, Ibrahim, Ismail, Sulaiman. Ini dibuang alif. Syarat-syaratnya ini nama kecuali kata nama rob. Kemudian kedua alif di tengah kecuali lafaz Musa dan Adam. Dan ketiga lebih dari 3 huruf. Contoh Ishaq, Luqman, kecuali lafaz Ad. Yang keempat ya ini terulang dalam Al-Quran 3 kali ke atas atau lebih, kecuali kata Tolut, alifnya ditulis. Kemudian alif jama' mudzakkar salim wa alif syibhul jama'. Alif jama' mudzakkar salim, alif dibuang dengan 2 syarat, minimal disebut 2 kali ke atas dan tidak ada alif yang setelahnya ditasydid secara langsung. Contoh as-sadiqin, al-alamin. Kecuali yang setelahnya ketemu tasydid maka alifnya disebutkan. Contoh ad-dallin. Kemudian ketika berkumpul beberapa alif maka alif dibuang baik di depan, tengah atau di akhir. Contoh Adam. Maqtu dan mausul. Ini penulisan la dan an. Seharusnya langsung ketika membaca diidghamkan, tapi di sini an dan la dipisah. Jadi harus dipisah di 10 tempat. Yang pertama ada dalam surat At-Taubah ayat 118. La. Maka di sini penulisannya dipisah an dan la. Oleh karena itu disebut dengan maqtu. Kemudian yang berikutnya adalah pada surat Hud ayat 26. An la ta'budu illallah. Maka di sini dalam penulisannya di sini dipisah juga, maka itu maktukan. Kemudian penulisan ma dan an. Contoh mausul yaitu dalam surat Al-An'am. Maka dimausulkan artinya amma tidak ada, nunnya dihilangkan langsung dimasukkan ke mimnya. Yani amma dengan tasydid, maka semua itu diperintahkan untuk dimausulkan. Jadi nunnya tidak ada. Yang kemudian hamzah qata, hamzah wasal dan tata cara penulisan huruf ta. Yang pertama yakni hamzah qata, ditulis di awal, di tengah maupun di akhir dan juga dibaca bisa di tengah, di awal, bisa di akhir. Kemudian yang kedua hamzah wasal, penulisannya dibunyikan hanya di awal saja, kalau di tengah gugur tidak dibunyikan. Kemudian penulisan huruf ta. Kata imro'ah ketika menunjukkan sendiri makna ta, maka taknya itu marbutah. Kalau disandingkan dengan kata lain seperti suami atau keluarga, maka taknya mabsutah. Contohnya imro'atul aziz. Kemudian imro'atul fir'aun, imro'atul nuh. Nah, itu taknya mabsutah. Kemudian qawaid dhabt. Yang pertama, orientalis menyangka Rasul Utsmani adalah rekayasa. Kemudian mushaf pada zaman Utsman bikin ke Basra, Kufah, Syam, Hijaz dan Madinah. Juga ada yang khusus dipegang oleh Utsman dan beliau khatam dalam satu salat dengan mushaf ini.
Saat akan dibunuh juga Utsman membaca Quran dengan mushaf ini dan darah Al-Kahfi wal yatalattaf muncrat di posisi. Kemudian penulisan mushaf dipandu agar sesuai wahyu. Selanjutnya yakni perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah. MSI Mushaf Standar Indonesia dibuat untuk maslahat umat dengan pengkajian yang mendalam oleh para pakar dan ahli. Dalam ilmu rasem ada dua guru besar, yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Daud yang paling punya kecondongan sehingga terjadi perbedaan. Contoh, Ad-Dani yakni Abu Sharihim, tapi di Abu Daud soalnya tidak pakai alif jadi Abu Sharihim. Dan seterusnya. Kemudian beberapa kata yang berbeda, Absorhim, MSI, Absorhim, MM. Bisyawah, MSI, Bisyawah, MM. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.